Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Kami percaya satu minggu ini Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Yang siap untuk memuji muliakan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Bersehati kami bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami datang berkumpul bersama dengan saudara seiman karena satu hal, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau senantiasa Tuhan, dan Engkau yang datang membaharui kehidupan kami, menjadikan kami baru di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Kau yang memberikan kebebasan, bahkan segala belenggu-belenggu yang mengikat kami, Engkau telah melepaskan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengagungkan dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bersekutu dalam kasih karunia Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami.
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Semua siap memuji meninggikan nama Tuhan lebih lagi, amin. Boleh semua bangkit berdiri. Dan inilah saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku bangsa memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah di atas kepalamu saudara. Mari kita menyembah Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup. Sama-sama katakan. Tiba Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan kesinau keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa,
pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biar seluruh bangsa memuji-Mu Tuhan Yesus. Segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Semua siap, sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada. Sambil bergoyang ya. Siap. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kurang semangat sekali lagi sambil goyang. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Dengan lebih semangat lagi katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagimu selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tepuk tos kanan kiri dulu, kanan kirinya. Tos katakan pada dia, Yesus kita hebat. Yesus kita Haleluya, sebab Dia hebat. berkuasa selama-lamanya. Amin. Mari berikan lagi tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang hidup selamanya. tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapat di sinar terang yang gugur. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk
menyembahmu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau sang penebus. Sucikan dengan cahaya terangmu. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya, selamanya ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bawa hatimu lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Bawa hatimu lebih lagi, lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Banyak hal yang tak kami mengerti Tuhan Yesus, tapi kami percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna atas hidup kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari sama-sama kita angkat penyembahan ini dari hati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagaimana antara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami memahami lebih lagi Tuhan. Ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Genapi karyamu, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari sama-sama kita katakan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Hadir di muka bumi ini, dia rela meninggalkan kerajaannya untuk menggapai kita.
Dia terlebih dahulu menjadi korban agar kita tidak dihukum. Dia melayani kita terlebih dahulu. Untuk itu marilah terus kita melayaninya dalam roh dan kebenaran. Dia yang ingin meminta hatimu, membuka hati bagi Roh yang kudus untuk bekerja. Tenagamu kah, talentamu kah, berikan kepada Tuhan. Sebab semua yang kita miliki dari Tuhan, biar kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia yang baik, Dia sangat baik, Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Ya rara syarara batangala namo. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku Lawan kami ya Roh Kudus, hati yang lemahkan kau kuatkan, yang bersediakan kau hidupkan, yang terikat kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu. Serahkan diri, rapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari kami berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih buat tim pemuji penyembah. Kayak seperti di konser apa gitu. Dia ingat masa muda ya, umur 43 tahun. Siapa yang umur 25 tahun ke bawah? Boleh nama kenangannya? Semua rata-rata. Rata-rata 25 tahun ke bawah ya. Oh, anak-anak muda luar biasa. Bapak-bapaknya juga merasa muda. Tapi kalau di luar jangan sampai sok muda ya, sok-sok sendiri kesannya ya. Tetap ingat istrinya. Haleluya. Haleluya, kita buka saja Matius pasal 24. Ya, ayat yang ke-36 sampai 42 saja. Saudara kasih Yesus, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, saya kemarin masuk Zoom meeting bersama Pastor Tony Bastaman dari Los Angeles. Ya, dia mengatakan bahwasanya di New York pusat ekonomi terbesar di Amerika. Ya, mereka coba menentang orang Yahudi, coba mengusir Yahudi dan memboikot, tidak boleh memberi ruang masuk buat Benyamin Netanyahu, ya kan? Benyamin tahu, tahu ya. Jadi Benyamin Netanyahu ini seorang perdana menteri Israel. Nah, tahu apa yang terjadi? Hanya beberapa waktu saja di shutdown, semua jaringan internet putus. Gonjang ganjing, kelabakan New York City, rugi sekian triliun. Bayang. Memang kalau kita pikir, kita tak akan setuju ketika ada korban bayi, ibu-ibu yang bukan tentara atau bukan militan, ketika Israel menyerang Palestina, tepatnya Hamas. Kita nggak setuju.
Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, Israel tetap bangsa pilihan. Barang siapa yang mengutuknya akan dikutuk, barang siapa yang memberkatinya akan diberkati. Itu firman Tuhan. Ada? Tidak bisa kita pungkiri. Yang terjadi memang beberapa penemu-penemu dunia yang sangat kita butuhkan, Microsoft dan sebagainya kan. Banyak orang Yahudi, bangsa Yahudi, negaranya Israel. Kemanapun kita berdiri, kita akan memperoleh kemenangan dan keberhasilan yang percaya dan amin. Tuhan yang menganugerahkannya bagi kita, Tuhan menganugerahkannya bagi bangsa Israel, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengerti maunya Tuhan. Haleluya. Langsung saja kita coba baca ayat 24. Ayat 36 sampai 42 saja. Ayat 36 nanti dibacakan. Lalu kita 37 bersama-sama ya. Sudah ditampilkan? Sudah. Dua-dua ya multimedia. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, lanjut. 37 bersama-sama. Dua-dua ya semua. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yuk kita baca bersama-sama ini temanya. Ayat yang 42 bersama-sama. Dua-dua ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sentuh kiri kanannya. Berjaga-jaga bang. Bos, Lek, itu, Bu, Opung. Enggak ada Opung. Ada Opung, bukan anak muda, bapak-bapak muda ya. Berjaga-jaga. Jika sebuah komplek perumahan, ya kan, ditempatkan sebuah pos satuan pengaman, ya, Linmas, ya, dia tugas siapa? Untuk menjaga keamanan atau kebersihan? Keamanan. Apa harus dilakukan? Berjaga-jaga agar tidak masuk maling, perampok. Ada maling rumah kosong, kecuali maling hati boleh ya. Ada maling hati. Nah, berjaga-jaga. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan Bapa di surga datang kali yang kedua untuk menjemput orang yang percaya. Malaikat pun tidak tahu, meskipun malaikat di sekitaran kerajaan Tuhan memuji menyembah. Malaikat adalah satu pribadi yang berbentuk roh dan menjadi sebuah penyampai pesan kepada umat-umatnya. Itu pun mereka tidak tahu. Roh. Meskipun kita lebih istimewa karena kita terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Roh Tuhan itu dihembuskannya ke hidup kita. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka terpisah dari hadiratnya Tuhan. Mereka harus diusir dari taman Eden. Mereka harus menuju taman Edan. Nah, ada malaikat menjaga dengan pedang api agar manusia itu tidak kembali dan memakan pohon kehidupan. Mereka tidak kekal. Kalau mereka sudah jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang buruk dan yang baik, mereka harus diusir. Dosa bukan dorong saja, tapi ada sesuatu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Ada maut yang menanti. Sebab itu dibutuhkan juru selamat, dibutuhkan jalan keluar. Siapa namanya? Gereja Indonesia Indonesia berasa kok bilang Tuhan Yesus lemas ya. Siapa namanya juru selamat kita? Yesus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus itu. Hanya dia satu-satunya jalan keselamatan.
Kalau sudah kita beriman pada Kristus Yesus, semuanya belum selesai, saudaraku. Apa tugas kita? Berjaga-jaga. Apa tindakan kita? Menjaga kekudusan. Katakan kiri kanan, jaga kekudusan bang. Kak, itu, le. Menjaga kekudusan. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak bisa menguduskan hidup kita. Sekalipun kita bertapa 40 hari, 40 malam, bahkan 400 hari pun tidak bisa kita menguduskan hidup kita. Mau kita sembeli tangan kita, mau kita sembeli hewan berapa banyak pun tidak bisa membuat hidup kita kudus. Itu hanya sementara saja, seperti korban bakaran di zaman perjanjian lama. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sebab itu mari kita menjaga kekudusan. Jangan kita sia-siakan dengan cara kita melakukan dosa dan dosa lagi. Harusnya kita berjaga. Jagalah. Menjaga kekudusan. Dia sangat senang melihat ketika anak muda, Gen Z, para kepala keluarga menjaga kekudusan. Dia sangat menyukai itu. Karena dia maha kudus. Kita harus menjaga kekudusan agar kita tetap terhubung. Haleluya. Ingat sekali lagi, tidak ada satupun yang tahu tanggal berapa, tahun berapa Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita tidak perlu mempersiapkan tim, panitia menyambut Yesus. Ya, mau nyambut Natal silakan lah ya, melakukan Natal kan, merayakan hari lahirnya. Kita tidak perlu. Kita hanya perlu berjaga-jaga, menjaga kekudusan, melayani pekerjaannya, melayaninya dalam roh dan kebenaran. Semakin hari kita harus semakin bersemangat, karena hari-hari sudah dekat. Saudara pernah mabuk kapal laut? Tapi kalau sudah kita lihat ujungnya tuh dari Bakahuni ya, mau ke Merak, udah mau dekat, wah dekat, masih jauh, tapi belum nampak. Sepertinya mabuk apa oyong-oyong itu bisa kita tahan. Jangan sampai jackpot, jangan sampai muntah ya. Kita tahan. Udah sampai pinggir kan, udah mau dekat pinggir. Beberapa jam lagi kemudian apa? Ada harapan, sudah mau nyampai ke tujuan. Mendarat atau turun jangkar, kita turun. Kita nikmati udara yang segar, pemandangan yang segar ya. Haleluya. Berjaga-jagalah. Sebab dia datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu jam berapa, tahun berapa. Haleluya. Coba baca ayat yang ke-37-nya. Ya. 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Makan dan minum. Tidak salah makan minum yang teratur. Asal jam makan banyak-banyak, naik hipertensinya, ya, menggembung perutnya, nanti sesak nafasnya ya kan. Kalau makan dan minum tidak salah, asal yang teratur dan yang kudus, yang halal. Nah, tapi lihat dulu, babi enak nggak? Enak dong, tapi haram buat orang sana. Yahudi juga haram loh. Iya, Yahudi haram babi. Kalau kita haram kalau sikit, yang orang Batak kan. Orang Batak kaki ampat semua kami makan lah. Kecuali kaki meja itu nggak keras. Kalau lembek kami disikat. Haram. Kalau lembu enak nggak? Sop lembu enak dong, tapi tidak halal bagi orang Hindu. Nah, makanya lihat dulu, makan dan minum boleh asal sewajarnya, secukupnya, dan yang benar lah, menjaga kesehatan. Kalian mengawinkan boleh, tapi jangan kawin sekali sana. Berapa istrimu bang? Baru 3. Kalian mengawinkan tidak wajar. Makan dan minum yang tidak wajar yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang harus kita jauhi, yang siap katakan amin.
Seperti zaman itu sangat berbahaya, saudaraku. Itu seperti sesuatu yang dipandang orang seperti kiamat. Kalau menurut juga tidak, pembersihan, penyaringan, penampian. Orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka semua mati. Ditelan oleh air bah. Baterah Nuh. Ada Nuh yang diperkenankan. Ingat saya, diperkenankan Tuhan. Tapi dia tetap menjaga perkenanan itu. Sehingga Nuh, istrinya, ketiga orang anaknya dan ketiga orang mantu wanitanya naik ke kapal. Kapal ini melambangkan kasih karunia. Kasih karunia menyelamatkan mereka. Kapal ini tidak ada setiurnya. Setiur kapal itu bulat yang ada kecil-kecil gini lah, seling bulatannya. Dia tidak punya setir. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang menjadi kaptennya di situ. Amin. Sehingga mereka terus bisa berlayar dengan baik. Coba ginilah gambarnya lebih kurang. Ketika Nuh menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada, mereka tidak percaya. Bahkan mereka menertawakan Nuh. Ketika Nuh membangun bahtera itu di atas gunung atau bukit tinggi. Kalau kita membangun kapal seharusnya dekat ke pinggiran laut dong. Biar enak begitu. Jadi tinggal sorong. Ada banyangan bawah kan. Nah, ada ngampung ya. Orang tertawa, udah gila nih. Banyak makanan apa nih kan? Makanan BPK itu mana? Gak mungkin ya. Makan apa kan di sini nih? Apa nih pupuknya apa? Kebanyakan kena arak atau anggur cuma nih kan? Kata orang-orang kan, mereka kan tak mengetahui Nuh. Tapi Nuh terus taat. Nuh terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan akibatnya terjadi, terwujud. Segala hewan yang haram karena masuk dengan pasangannya, jantan dan betina. Manusia 4 pasang. Coba beginilah gambarnya lebih kurang. Bagaimana ketika hujan 40 hari dari atas airnya ke bawah, sedangkan di situ hujan 4 jam sudah banjir. Iya kan, malam ini 4 jam sudah banjir kan Pak? Udah takut Grab, udah takut Gojek, nggak mau narik. Kalau mau naik yang mahal lagi kan, udah banjir sampai sedungkul. Hanya 4 jam 5 jam, 40 hari hujan dari atas dan ternyata mata air dari bawah hidup, mengeluarkan air yang begitu banyak, maka cepat semua seluruh bumi tertutup. Inilah lebih kurang gambarannya ya. Lebih kurang. Siapa mau di kapal? Aku mau di kapal. Naik kapal kasih karunia. Alia? Atau ada mau berenang sama Hiu? Di buka bumi ini kalau orang berpikir kawin mengawinkan itu sesuatu yang wajar karena perintah Tuhan juga beranak cuculah engkau, bertambah banyaklah engkau di muka bumi ini. Amin. Amin. Yang lucu umur ya. Yang lucu umur nanti dulu. Nah lihat perhatikan, maksud gini, kalau sudah kita terangkat ke surga, apakah kita harus berpikiran kawin dan mengawinkan kembali? Seperti pengajian tentang kau akan kawin sama 7 wanita yang masih ori, masih luar biasa suci, kan? Ada? Di Kristen nggak ada, pengikut Yesus nggak ada. Kalau sudah terangkat ke surga menikmati damai sejatanya, sukacitanya yang tidak pernah kita dapatkan di bumi ini. Hanya memuji menyembah dan beraktivitas yang kudus, tidak memikirkan kawin mengawinkan lagi. Haleluya. Karena kisah kita sudah di langit dan bumi yang baru. Dan kita mempunyai tubuh
yang baru dari Kristus Yesus. Tubuh kemuliaan yang percaya katakan amin. Jadi tidak memikirkan kau mengawinkan lagi. Haleluya. Untuk itu tetaplah terus engkau mengerti bahwasanya apa maunya Tuhan itu yang harus tetap kita lakukan. Kalau pinta Tuhan layani, pekerjaan Tuhan layani. Ya. Kalau pinta Tuhan jadi gembala sidang kau Bapak. Harus jadi gembala sidang. Jangan lari-lari kayak saya. Lari sana 2006 muter sana, muter sini, muter nolak sana. Akhirnya ujungnya saya ditolak. Nah, akhirnya mata nilai. Nah, dicutikan sementara tidak bisa melihat bagaimana gembala gitu gemoy. Ya. Coba, nggak bisa lihat. Rugi kan? Nah, keberhasilan tertunda, dihina, diejek, dikucilkan, ditolak. Asal jangan Tuhan yang menolak. Tuhan Yesus tetap menyambut kita bagi orang-orang yang membuka hatinya, yang percaya kata amin. Dia tetap menyambut saya dan saudara, haleluya. Karena kasihnya, dia tidak memandang lagi dosa-dosa yang lama. Dia tidak memandang lagi kekurangan kita. Yang penting kita mau berubah. Hari semakin hari semakin baik dan benar di hadapannya. Itu yang dia mau. Haleluya. Itu yang dia mau bagi kita semua. Itu perhatikan baik-baik. Kita akan ke rumah Bapa. Rumah Bapa. Yang lantainya emas penuh dengan keindahan, kedamaian. Temboknya nanti dibaca boleh dua yang penuh dengan permata yang tidak ada di muka bumi, permata yang tidak ternilai. Tembok pagarnya sekian kali sekian kilometer tinggi panjang lebarnya. Coba kita baca Yohanes pasal 4 ayat 2. Inilah janjinya, karena dia hanya satu juru selamat, satu jalan. Yuk baca Yohanes pasal 4 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak rumah. Di situ banyak rumah buat orang yang percaya padanya. Dia akan menyediakan bagi kita. Oikos tu manus mo. Oikos rumah. Disediakannya rumah bukan kos. Disediakan rumah mamu saudaraku. Bilang, rumah oikos bukan rumah kamar kos. Bilang, oikos rumah. Apa tidak rumah? Berarti ada segala sesuatu yang terbaik di dalamnya. Ada tudung, ada perlindungan, ada penjagaan, ada berkat hidup, bahkan hidup penuh kelimpahan akan dianugerahkan bagi kita. Oikos. Coba perhatikan jika kita ke rumah bapak kita, ayah kita masuk, ya, kita pilih kamar yang kita suka, ya, betul? Betul loh. Coba di sini di Medan ini datang ke rumah yang bukan rumah bapak kita, masuk pilih kamar yang suka, ditangkap kita dipukuli kan? Coba rumah bapak kita mana? Buah ada kulkas, kita buka, ada buah-buahan kita makan, au, ya kan? Ada lagi uyun. Rumah bapak kita punya hak. Iya kan? Ada saudara yang ketika ke rumah bapak mau minum, Pak, aku minum dulu ya Pak. Ada? Enggak kan? Langsung ke dapur, ambil gelas, ambil teko tuang ya kan? Atau dispenser, picit. Minum. Betul? Ada hak ini anak. Kalau saudara hari ini memilih mau menjadi anak, maka engkau mempunyai hak sebagai ahli waris kerajaan sorga yang percaya kata amin. Hanya dalam nama Yesus Kristus, darahnya yang membuat kita semua menjadi anak. Anak ahli waris. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya kasih. Kita akan menaikkan pujian penyembahan yang pertama tadi sampai yang keduanya. Engkau boleh menutup matamu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu.
Yesus Di dalam-Mu ya Tuhan ya Tuhan. ada kemenangan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada sukacita melimpah-limpah. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati badai, Kau terus menyertai kami, lewati menyertai gelombang, anak muda, menyertai generasi Z, menyertai kepala keluarga. diriku. Seribu dapat di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 dapat di sisiku, Biar kami terus menjaga jalan Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu, Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. kasih Kita memandang semua dosa-dosa kami. Tapi Kau menyiapkan rumah buat kami. setiap waktu Mulia. dalam Bapa kami yang ada di hidupku. surga. Tak Terima kasih Kau menyiapkan pernah tempat bagi Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 dapat di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Semoga hari ini Kau pemimpin ingin terus menjaga kekudusan, tapi sepertinya tidak mampu. Berarti kita memerlukan Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk menjaga kekudusan, menjaga sikap hati. Kau boleh mengangkat tanganmu. Hari ini engkau mau jadi anak Bapa di surga, menjadi ahli warisnya, dan beriman terus pada Yesus Kristus. Kau boleh mengangkat tanganmu. Ya ada syarat. Ya syarat. Jangan ragu ya. Berikan hidupmu kepada
sejati. Dia berasal dari kerajaan sorga. Firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dia rela meninggalkan kerajaannya. Dia rela mati. Dia rela disiksa. Dan dia bangkit untuk kita dan naik ke surga untuk menyiapkan rumah buat kita semua yang percaya. Ya nasyara badaka. Ya nasyara. Yang kamu punya kekecewaan, lepaskan kekecewaanmu, lepaskan pengampunanmu, nikmatilah hadirat Tuhan. Inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Kami ingin terus naikkan pujian Tuhan. Jangan terus berjaga-jaga dengan cara menaikkan pujian. Pengagungan kepadamu ya Bapa. Yerusalem baru ketika tiba saatnya kelak. Terpujilah Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi kami tanpa melihat siapa kami. Tuhan, terima kasih atas semua pemberian-Mu. Dan kami juga akan memberi ya Tuhan persembahan yang akan kami berikan untuk persembahan misi. Dan juga Tuhan,
berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Kami coba kembali berdiri bersama-sama. Segala ikatan telah terbuka, bersedia Kau hancurkan. Karena hanya Kau sang penebus, suci Kau yang percaya terangmu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. 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 Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Mari kita katakan, Yesusku hebat. Dua-dua ya. Yesusku hebat. Yesusku hebat. Yesusku hebat. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Ya. Kita satukan hati kita. Dan kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Pulanglah. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Tuhan Yesus. Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Cinta kasih yang begitu indah. Anugerah yang begitu luar biasa sempurna. Terimalah buat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur